Ketika orang mereka yang mengijak-injak ulama pribumi tidak dikatakan provokasi. Ketika orang Nusantara membela pribumi disebut karena tidak sadar dia dilahirkan di muka bumi Indonesia, dia kencing di Indonesia, makan di Indonesia, kawin di Indonesia, nyari duit di Indonesia. Betul. Dari kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Syekh Zabidi. Kemarin belum selesai, mari kita sama-sama mengkaji tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Wa dzalika nihayatul ightirari billah. Kata beliau Imam Ghazali dan Syekh Zabidi yang mensyarahi kitab Ihya ini, ketika ada seseorang yang hanya mengandalkan mustanadu rojaihim atamassuka bisolahil abad, kalau ada manusia yang hanya bersandar mengandalkan kebaikan, kesolehan, martabat yang luhur dari ayah, kakek, nenek, buyutnya semuanya, kemudian hal itu menjadi sandaran tanpa ada ketakwaan keimanan diri kita, itu adalah puncaknya ightirar, puncaknya tipu daya, dan ini akan membahayakan umat, bukan umur, membahayakan umat. Faqiyasus syaitani lil alawiyyati anna man ahabba insanan ahabba auladah. Kenapa Imam Ghazali, Syekh Zabidi di dalam syarahnya menggunakan kalimat faqiyasus syaitan? Karena tetap Bani Alawiyah, orang yang intisab nasabnya kepada Kanjeng Nabi, tetap masih bisa ditipu daya oleh setan. Wong sama-sama manusia. Tidak ada yang lebih sempurna melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kias ini bahwa ketika orang-orang yang selalu tafakhur dengan ansab, membanggakan dengan nasabnya, biasanya ada doktrin, dan ini makanya disebutkan dengan kias. Kita tidak mengatakan bahwa itu adalah setan, tidak. Faqiyasus syaitanil alawiyah ini adalah yang biasa digunakan senjata. Biasanya kalau kita sebagai Gus, andai kata, kadang-kadang Gusnya juga dia membanggakan nasab orang tuanya, atau di Sunda aang, di depan umatnya, di depan santri dia membanggakan nasab orang tuanya. Sama, ini secara hukum sama, bukan alawiyah saja. Mau tuh bagus, mau Gus, mau aang, lora, sama saja gitu. Cuman akan lebih khawatir, akan lebih membahayakan umat ketika orang yang intisab liduriyah Rasul kemudian dia mendoktrin kalimat tersebut. Makanya disebut qiyasus syaitan. Bagaimana doktrinnya? Begini, takutnya dikiranya apa tadi? Terjemah ya? Terjemah. Monggo. Aduh ya, kita membaca ini juga diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufran. Saya bilang Abu Yamamah Ghufran itu kalau mengajarkan kitab kepada kita, seluruh kitab yang ada yang manhaj Syafi'i dalam tasawuf, tafsir, hadis, semuanya itu diturunkan. Salah sedikit satu huruf ya siap-siap dilempari asbak, bila perlu dipukul. Lanjut. Bagaimana doktrin yang dilakukan oleh mereka-mereka yang suka gemar membanggakan nasab supaya umat, supaya masyarakat itu menjadi tunduk? Makanya disebut faqiyasus syaitan gitu loh oleh Imam Ghazali. Tetap tidak menyalahkan secara manusianya, tapi dia tergiur dengan godaan setan. Kita sering dengar annaman ahabba insanan ahabba auladah, gitu kan. Jadi ada doktrin seperti ini, barang siapa yang mencintai si fulan, maka dia harus mencintai anak turunnya. Ini sering kita dengar. Makanya kadang-kadang ada yang keluar kalimat begini, kamu itu yang menjadi cucunya Rasul itu kamu apa saya, gitu kan. Ada yang seperti itu gitu loh. Ini kan doktrin. Nah ini kadang-kadang kalau orang yang nggak paham, wah ini katanya provokasi. Tidak,
Ini ditulis di dalam kitab. Dan kita nanti sebagai santri, andai kata panjenengan di rumahnya ada yang sudah punya pondok orang tuanya, itu jangan jadi sandaran untuk supaya orang itu hormat kepada kita. Belum tentu gitu. Jadi kata beliau, barang siapa yang mencintai si fulan, maka dia harus mencintai anak turunnya. Ibarat kalau kamu cinta kepada Nabi, maka harus mencintai ahlul baitnya. Betul. Tidak ada yang tidak mencintai ahlul bait. Gitu kan? Tapi ahlul bait yang betul-betul innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira, hanya 5 orang. Sebagian wakilah 6. Jangan sampai ketika ada narasi di dalam kitab Ihyaul Maut fi Fadailil Ahlil Bait yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dibuat doktrin yang seakan-akan kita ini harus nyembah-nyembah kepada Ahlul Bait yang dikatakan dinarasikan adalah duriyah-duriyah yang sekarang. Bukan. Ini namanya gagal paham. Karena di dalam kitab itu ada kalimat, Pak, innama yuridullahu liyudhiba ankum. Itu dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tapi kalau kita buka di dalam tafsirnya, tetap yang dijamin oleh Allah surganya hanya 5 orang, wakilah 6 orang. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itu yang dimaksud innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Begitu. Lanjut. Bahkan ada doktrin seperti ini, wa annallaha ta'ala qad ahabba aba'akum fayuhibbukum lihubbi iyyahum fala tahtajuna ila ta'ah. Ini bahaya doktrin seperti ini. Ibaratnya begini, Allah saja mencintai Rasulullah gitu kan, mencintai daripada ahlul baitnya Rasulullah, maka tidak ada alasan kalau kamu tidak mencintai ahlul bait. Begitu ya, jelas, keterangan itu sangat jelas, karena ahlul bait itu hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul bait itulah yang memberikan keamanan di muka bumi ini. Pertanyaannya, kalau ada ahlul bait dan dia mengatasnamakan ahlul bait kemudian malah memporak-porandakan persatuan, justru malah menghinakan pribumi, bahkan ada istilahnya pribumi disebut kiai anjing mah kiai babi, itu ada, tinggal buka aja silahkan. Kira-kira itu dikategorikan hum amanul ardi fadzakiri apa tidak? Tidak. Ini kan ngeri. Bahkan fala tahtajuna ila ta'ah, yang seakan-akan kalau kamu mencintai Rasul, mencintai anak turunnya, tanpa harus ada ketaatan, gak butuh ketaatan kamu, cukup mencintainya mereka. Nah ini kan iktiror, namanya iktirorul alawiyah, gitu loh maksudnya. Jadi orang yang punya nasab saja dikritik kalau dia hanya mengandalkan nasabnya, apalagi kita, anak tukang cangkul, anak tukang bawang, anak nelayan, kan begitu. Kita lebih malu. Terus di dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah juga memberikan, bukan tamparan ya, bahasanya apa ya, memperjelas lah. Nanti dikiranya tak, kalau wah dengan bahasa tamparan nanti wah provokasi. Ini repot ya, ketika orang mereka yang menginjak-injak ulama pribumi tidak dikatakan provokasi. Ketika orang Nusantara membela pribumi disebut karena tidak sadar dia dilahirkan di muka bumi Indonesia, dia kencing di Indonesia, makan di Indonesia, kawin di Indonesia, nyari duit di Indonesia. Betul. Kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, ini ditambahi nih dalam Sahih Muslim, man bata'a bihi amaluh lam yasra' bihi nasabu. Ada yang tahu artinya para santri? Kata Kanjeng Nabi begini, dengekeun sia, dari dengekeun. Gitu kata Kanjeng Nabi. Barang siapa yang amal kebaikannya, amal perbuatannya itu kurang, maka lam yasra' bihi nasabu. Nasab yang luhur tidak akan bisa menambah amalnya. Nasab yang luhur walaupun intisab kepada Kanjeng Nabi tidak bisa mempercepat amalnya dikabul oleh Allah. Berarti wala taziru waziratun wizra tanggung dewe. Jangan mengaitkan kepada mbah-mbahmu yang soleh. Ini sudah disampaikan dalam Sahih Muslim. Artinya, andaikan saya
anak kiai, kemudian amal saya ini taksir batoa, amalnya kurang, artinya sembrono amalnya, gak bisa. Nanti kan ada bapak saya nanti, gak bisa, karena nanti ada keterangan di bawah ya, yang sering abah mengatakan 7 turunan, nanti ada di sini dibahas dalam kitab Ittihafus Sadah, biar kita paham ya. Makanya kenapa dalam hadis Nabi itu dikatakan waladun solehun, nanti duriyahnya yang nanti harus bertanggung jawab, lebih berat. Kemudian dalam syarah Sunan Tirmidzi juga diperjelas, wa syahidu dzalika anna aktsara ulama'is salafi wal khalafi la ansaba lahum yatafakharu biha. Ini bukti nyata, wa syahidu dzalika ini bukti nyata, sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama salafus soleh atau ulama-ulama khalaf, mereka tidak mempunyai nasab yang bagus. Ingat-ingat, artinya bagaimana bisa mereka membanggakan nasabnya? Nggak mungkin. Hampir di sini aktar menggunakan afal tafdil. Kebanyakan ulama-ulama salaf dan khalaf, mereka la ansabalahum yatafakharu biha, mereka tidak punya nasab yang bagus. Bal katsirun min ulama'is salafi mawal, justru kebanyakan dari ulama-ulama salaf dan khalaf, mereka banyak yang dari budak dimerdekakan orang. Coba, wa ma'adzalika hum sadatul ummah wa yanabiur rahmah. Walaupun para ulama salaf terdahulu, ulama khalaf, mereka tidak punya nasab garis keturunan yang bagus, hanya seorang budak yang dimerdekakan, bukti nyatanya mereka menjadi pemimpin umat. Bahkan waya nabi urrahmah, bisa menjadi sumber tauladan cinta kasih. Ayo, siapa kemarin yang mengatakan cinta kasih sayang kan ajaran Buddha? Cinta kasih sayang kan itu bukan ajaran Islam. Dungu ulas asih kata kamu bukan Islam. Ar-Rahmah, ya Nabi Ur-Rahmah. Nih kata kanjeng Nabi yang disalin dalam syarah Tirmidzi-nya. Walaupun mereka tidak punya nasab yang bagus, tapi mereka sadatul ummah wa yabiur rahmah, menjadi pemimpin umat dan menjadi tauladan sumber cinta kasih sayang. Sebaliknya, wazul ansabil aliyah alladzina laisu kadzalik fi mawatini jahlihim nasyam mansiyah. Ini dihati-hati oleh kanjeng Nabi, makanya jangan membanggakan nasab, jangan. Justru ketika orang yang mempunyai nasab yang bagus, hampir rata-rata mereka terlupakan hanya gara-gara kebanggaan nasabnya, terjerembab dalam kebodohan, lupa melupakan nasyam mansia. Nasabnya bagus tapi akhlakul karimahnya karena hanya mengandalkan nasab justru menjadi buruk. Tidak menjadi sadatul ummah, tidak menjadi yabiur rahmah. Mereka fi mawatini jahlihim nasyam mansia, mereka lupa, tidak sesuai atau bertolak belakang dengan perjalanan mbah-mbahnya. Ini syarahnya begitu ya. Mudah-mudahan kita semua ini selalu dijaga oleh Allah, biar kita ini nanti tidak selalu membangga-banggakan nasab. Tetap inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di hadapannya. Amin Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.